wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Media Lem TV, Perkat Elemen Rakyat. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa mengunjungi kediaman dari Ketua Umum kita, Bapak Arief Minardi, yang alhamdulillah sudah ada di sebelah saya. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis jalan kaki panjang. Ya, jadi ini sehat, ini punya label baru nih Pak Ketua Umum kita. Ada dua orang kebetulan pada saat aksi kemarin, yaitu ada Queen of the Long Mat yaitu Ibu Sunarti. Kalau ini King of the Long Mat gitu, Bapak Arief Minardi. Jadi itu terlalu berlebihan. jadi kita cukup bangga sebagai anggota Lem gitu kan, mempunyai ketua umum yang cukup, ya bisa dibilang bukan cukup lagi, luar biasa lah perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nah, Pak Arief, kami mengunjungi Pak Arief memang ada beberapa yang perlu kami tanyakan terkait tentang aksi aliansi aksi sejuta buruh yang kemarin sudah terjadi dengan diawali long march dari Bandung ke Jakarta, dan salah satu pelaku sejarahnya adalah Pak Arief sendiri. Nah, pertanyaan pertama Pak Arief, dari aksi kemarin itu apa sih sebenarnya yang sudah didapat dari aksi kemarin? Oke, ya pertama saya terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ya, yang kedua juga saya akan appreciate dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota FSLM SPSI yang telah yang telah mendukung dan melaksanakan seruan untuk aksi besar-besaran. Ya, jadi sekali lagi, bahkan Ketua Umum juga mengapresiasi teman-teman dari Lem. Ya, mulai dari long march sampai aksi. Itu sangat luar biasa. Ya, karena saya Ketua Lem, ya saya juga mengapresiasi teman-teman. Ya, jadi kita tidak, karena memang dari Lem kan sudah jelas. Yeah. Tentang penolakan ini sebelum disahkan pun kita pernah aksi di istana 3 hari berturut-turut. Sampai orang istana bingung, ini siapa ini kan gitu. Setelah itu kita rutin demo itu. Ya, kebetulan sekarang bersama-sama saya jadi sekjen KSPSI juga, ya kan, yang merangkap sebagai tetap menjadi ketua Federasi SP Lem. Nah, kemudian bersama-sama juga dengan aliansi federasi-federasi yang lain. Jadi aksi kemarin, alhamdulillah sudah menunjukkan persatuan di antara pekerja. Ya. Jadi itu kalau angkanya kurang lebih udah mayoritas lah, itu udah mungkin 70%. Perkiraan saya 70% dari federasi yang ikut demo itu kekuatannya kiranya 70%. Nah, ya, dan itu demo juga menurut saya demo terbesar yang ada di buruh ya di akhir-akhir ini ya, terutama dekade-dekade tahun 2000-an. 2000 ya, tahun 2000-an ya, dekade 2000 itu kemarin sudah luar biasa. Ya, walaupun kita kasih nama sejuta buruh, harapannya memang sejuta yang turun. Kalau sejuta memang anggota kita nggak sampai sejuta. Ya. Tetapi kan buruh yang lain bisa mendukung, tapi nggak masalah. Yang penting persatuan serikat itu sudah mulai terjadi. Ya, itu. Yang kedua, pemerintah juga harus melihat bahwa pergerakan ini harus menjadi momentum bagi mereka. Jangan main-main ngurusin buruh itu. Ya, karena kemarin pemicu kita adalah pemerintah tidak menghargai sama sekali. Sama sekali tidak menghargai adanya serikat. Saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas perkiraan saya tidak menghargai karena terjadi perpecahan. Terjadi banyak buruh, terjadi banyak serikat, banyak federasi. Yang kedua juga ketika demo-demo, karena serikatnya pecah-pecah, ya nggak pernah kelihatan gitu. Ya, di mana-mana banyak perpecahan akan membuat orang yang dalam hal ini penguasa lah ya katakanlah di pemerintah tenang-tenang saja kan gitu. Sekarang mulai bersatu. Maka saya berharap pemerintah tidak mengacuhkan gerakan demo kemarin, karena demo ini akan bersambung.
Wah, Ya kan, akan jadi bersambung. jadi demo ini pasti akan terus berlanjut sampai omnibus dicabut gitu maksudnya. Iya, kan jelas. Kita ini sekarang gini aja, demonya buruh kan dari sebelum sampai sekarang kan nggak pernah berhenti. Iya. Dan tuntutan selalu sama. Dan jangan dibilang bahwa itu berpolitik ya. Tidak kan, kita hanya minta mencabut. Dan sebetulnya lebih spesifik lagi, mencabut klaster ketenagakerjaan. Gitu loh. Hanya saja ketika kita bicara mencabut ya semua kita omnibus law kan namanya juga gitu loh. Oke, itu yang saya berharap dan kepada teman-teman juga jangan putus asa. Perjuangan itu memang tidak instan. Ya, kenapa pemerintah sekarang belum masih belum merespon secara langsung ya. Karena juga dia melihat ini walaupun sudah mulai bersatu, tapi kan yang demo belum semuanya. Ya. Nah, gitu. Ya kan? Nah, kepada kawan-kawan ya harus siap-siap. Karena kalau tidak, pemerintah akan menganggap kita karena masih dianggap belum maksimal, dia masih tenang-tenang saja. Tapi kalau sudah gede sekali baru mungkin itu. Nah, makanya kepada kawan-kawan juga harus mulai menyadari itu bahwa kekuatan itu ada di massa. Ada yang bertanya, Pak, kita konsep harus buat loh. Konsep ini kita buat sudah berkali-kali kita buat dan kita serahkan. Bagaimana usulan penyelesaian itu? Gitu loh, usulan penyelesaian tentang itu ada semua. Kita ini punya otak, bukan kemudian hanya buruh demo, tidak. Gerakan lem dari dulu, selama saya memimpin, selalu ada jalan untuk solusi. Gitu loh, win-win solution. Kita juga tahu pengusaha juga ingin untung, iya, kan nggak mungkin pengusaha invest rugi, nggak mungkin. Jadi harus win-win solution. Nah, itulah gunanya pemerintah harus mencoba mendialogkan. Itu LKS yang dipimpin oleh menteri, menurut saya fail itu. Kalau tidak menghasilkan sesuatu, itu harus dicatat itu, gitu loh. Makanya, dan itu amanah undang-undang loh. Ya. Bahkan di Pancasila musyawarah. Kemudian diturunkan menjadi undang-undang dasar. Ada musyawarah untuk mufakat. Ya jelas itu. Diturunkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 bahasanya LKS, Lembaga Kerjasama Tripartit, adalah lembaga konsultasi, komunikasi, dan musyawarah. Coba lihat, forum konsultasi, komunikasi, dan musyawarah di situ dipimpin oleh menteri. Ada pekerja, ada pengusaha. Gitu loh. Masa nggak selesai sih? Iya. Kalau saya boleh sombong, kalau saya mimpin beres itu urusan. Ya saya terpaksa sombongin. Ya. Ya, memang kalau dalam ajaran Islam, kalau menyombongi penguasa yang katakanlah arogan, ya kan? Ya, arogannya banyak alasan lah, ya kan? Asas kan jelas itu melanggar asas lah, ya kan? Sesuai dengan MK kan, putusan MK. Ya terpaksa kita sombongin. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Pengusaha juga jangan dianggap kemudian membantu pemerintah akan selesai, tidak seperti itu. Nggak bisa. Selama tidak ada keadilan, pasti tidak ada keadilan, prosedurnya salah semua, melanggar asas, itu akan menuai badai. Kira-kira begitu aja. Berarti SPLM akan selalu di garis perjuangan ini gitu Pak Arif ya? Akan selalu, insya Allah. Ini kan amanah. Kita pengen tahu nih, tadi Pak Arif bilang akan terus melakukan aksi gitu kan sampai Omnibus Law dicabut. Iya. Terutama adalah dan itu bukan hanya saya, bukan hanya lem. Ya. Itu kami sepakat di KSPSI dan di aliansi sejuta buruh yang main ASB lah ya kan. Itu akan meneruskan perjuangan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Arif, ada waktu terdekat ini atau nanti lagi untuk melakukan aksi tersebut? Jadi gini, ya kita akan lihat situasi. Kan pada saat dialog dengan kepolisian, bukan dialog lah, polisi datang lah biasa kan. Nah, waktu itu kan polisi ingin mengkomunikasikan. Baik menurut saya polisi itu
ingin berkomunikasi dengan kementerian terkait, entah Kemenaker dalam hal ini kan, ya kan gitu. Tapi kan Omnibus Law ini bukan hanya Kemenaker, ada Kemenko Ekonomi. Kemenko Ekonominya kan nggak terjamah kan saat ini kan gitu. Nah, saya berdialog dengan kepolisian dan saya berharap terusin. Kita terusin. Mumpung Pak Kepolisian ini saya lihat ya dengan kasus Sambo ini sedang bersih-bersih kan, ya kan? Saya apresiasi kepada Kapolri, ya kan? Kita apresiasi semua. Saya berharap di buruh juga yang bergejolak terus-menerus, kepolisian ambil peran. Karena kemarin Kasubdit Pak Sirait, Bu Uning dan dari Mabes Polri juga, teman-teman Polri ya, itu menginisiasi untuk mendialogkan itu dengan pemerintah. Karena kondisinya mau demo, ya bisa ada tenggelam. Sekarang mumpung ini kita merencanakan demo lagi. Kalau ditanya kapan, ya kita persiapkan. Persiapkan dengan lebih matang, lebih besar lagi kan gitu ya kan. Kalau nggak lebih besar ya nggak terganggu kan. Makanya nggak diingin lagi. Apa karena kemarin mungkin belum sebesar yang diperkirakan? Mau nyoba lagi? Oke, kalau mau nyoba lagi. Makanya kemarin dari kepolisian saya minta cobalah. Mudah-mudahan kepolisian masih mencoba untuk. Kalau kita sih dialog apa ya kita inilah ya kan namanya juga nyari penyelesaian. Ya kalau kemarin dalam kondisi itu apa namanya kita kondisi demo kan beda. Kalau dalam demo sebetulnya ada ruang dialog tuh ada, ya kan sebetulnya. Cuman kalau kemarin kita nawarin ke Pak Polisi, ya datanglah. Apa susahnya lih dari pejabat pemerintah datang ke kantor serikat, dialog kan kalau beda, kesannya beda ya. Kalau kita datang ke kementerian itu ada kecurigaan teman-teman, apalagi datangnya. Kalau kita udahlah ini yang begini-begini kita sudah komunikasikan. Kalau mendialog. Tapi kalau dia datang juga kan lebih bagus kan. Kira-kira begitulah. Cobalah. Kita mau apa sih? Mau gengsi. Nah, gengsian, merasa punya kepolisian, punya ini sudahlah, buanglah itu. Kita pakai otak. Tuh kawan, ketum kita sudah menyatakan seperti itu. Jadi memang ternyata perjuangan ini tidak hanya cukup sampai di sini, gitu kan? Maka perjuangan kita harus mempersiapkan diri untuk perjuangan selanjutnya. Pak Arif selaku Ketua Umum SPLM SPSI sekaligus sebagai Sekjen KSPSI, beliau sudah menyampaikan siap turun terus dengan kawan-kawan dalam perjuangan ini. Dan terakhir nih Pak Arif, ini di kita kayaknya apa ya? Permasalahan selalu ada, terus tidak ada habis-habisnya, terutama permasalahan rakyat lah. Makanya kita harus berjuang terus. Gitu, makanya kita harus berjuang terus. Nah, saya di berita-berita semua sudah ramai nih, Pak Arif, terutama tentang isu-isu kerakyatan. Yang wabil khusus sekarang adalah tentang isu kenaikan harga BBM nih, Pak Arif. Dari unsur serikat pekerja nih, organ serikat pekerja nih, mau ambil peran nggak sih, Pak Arif, tentang isu kerakyatan ini, gitu kan, terutama kenaikan harga BBM. Karena gini, kenapa saya tanyain seperti ini? Kan ini pasti bersangkutan. Buruh ini tahun ini kenaikan tidak ada kenaikan upah. Tambah lagi BBM dari pemerintah naik. BBM naik dan inflasi kemarin per hari kemarin itu sudah sampai 4% inflasi, kan gitu. Kalau kebayang kalau BBM naik lagi nih, ini kan baru isu nih, kan gitu. Tapi kalau sampai terjadi naik, kebayang inflasinya akan seperti apa. Nah, gimana perannya nih sebagai organisasi SPLM nih? Oke, jadi gini, ya, ini BBM naik itu akan menambah beban nilai upah yang tadinya tidak naik. Itu semakin tergerus. Betul. Dengan inflasi aja sebenarnya upah itu udah turun. Betul. Ya kan? Tambah BBM jadi tergerus lagi. Ya makin, ya intinya makin makin kecil lah itu. Makin menderita lah pekerja itu, ya kan? Sikap kami dari SPLM SPSI dulu kita pernah demo BBM. Kita pernah buat kajiannya kan dulu itu. Ya kan, tentang BBM itu. Nah, sekarang kalau kalau masalah ini karena kita juga rencana unjuk rasa untuk Omnibus Law tetap jalan. Ya. Kita akan bawa ke rapat. Kalau sikapnya jelas lah, selama ini untuk orang banyak, apalagi untuk buruh berhubungan erat langsung, ya kita harus tetap memperjuangkan.
Oke. Dan saya juga kebetulan sebagai selain ketua umum di LEM, tapi kan saya juga sekjen. Ya. Di KSPSI dan di aliansi juga kita kan bersama-sama. Ini akan saya bawa rapat ke KSPSI dan di aliansi untuk menyikapi ini. Mungkin ini akan menambah power agar demonya kita bisa percepat dan lebih besar lagi dari itu. Kira-kira begitu. Nanti kita akan bawa ke rapat. Jadi jangan khawatir. Teman-teman anggota, teman-teman siap saja dengan seluruh perintah. Selama perintah kita ini benar, tolong ikutin. Ya, perintah kita ini benar. Setahu kami kalau melakukan aksi-aksi itu selalu ada kajian. Tidak sembarangan. Cari demo-demo yang pernah saya pimpin, ya, yang LEM lah, yang LEM dari kami lah ya. Termasuk dengan KSPSI dan aliansi, semuanya tidak ada satupun yang tanpa kajian. Terutama kajian hukumnya, ya, dan lain-lain lah. Kita sudah jelas itu. Omnibus Law kita kayaknya udah tamat lah kajian itu. Dan itu semua udah kita berikan usulan-usulan kita. Nah, ya, jadi kita bukan sembarangan. Jadi catat ya bahwa kita yang ngajak pakai otak. Gitu loh. Kalau buruh kan otak ada, otot ada. Ya. Demo dan itu kira-kira begitu. Oke, makasih Pak Arif. Kawan, tadi sudah cukup jelas, diperjelas lagi tadi bahwa buruh itu demo bukan hanya sekedar demo, tapi ini adalah akhiran daripada perjuangan kita yang sebelum-sebelumnya. Karena kita sudah melakukan kajian, sudah memberikan kajian kita kepada pemerintah, sudah melobi-lobi kepada pemerintah tapi tidak pernah didengar. Tambah lagi ada putusan MK gitu kan, dan pemerintah seperti tutup mata. Akhirnya demo inilah yang kita lakukan. Jadi demo ini bukan tanpa dasar kawan-kawan. Demo ini pasti ada dasarnya. Dasarnya adalah perjuangan kita yang sudah mulai dikebiri oleh pemerintah maupun oleh pengusaha. Kayak gitu. Untuk itu kawan-kawan, ajakan dari Pak Arif, mungkin kawan-kawan mulai detik ini dan kedepannya tetap harus siap sedia dalam perjuangan ini, karena bukan hanya saat ini kita berjuang, tapi ke depan kita tetap akan berjuang sampai Omnibus Law dicabut. Demikian wawancara singkat kita dengan Ketua Umum kita, Bapak Arif Minardi, sekaligus sebagai Sekjen KSPSI. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mohon maaf lagi santai, kita geruduk nih ke kediamannya. Ya. Selamat berjuang sama-sama. Tetap semangat. Ya. Demikian kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Tetap semangat. Tetap semangat.